Bertemu kembali dengan Ibu Sias dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan hari ini kalian masih belajar bab pertama, yaitu pola bilangan. Dan pada video kali ini akan membahas mengenai persamaan pada pola bilangan. Disimak baik-baik videonya dan juga dipersiapkan modul dan alat tulisnya. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah: yang pertama, kalian harus dapat menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Yang kedua, kalian harus dapat menentukan persamaan dari suatu barisan konfigurasi objek. Yang ketiga, kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan bilangan. Dan yang keempat, kalian harus dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan konfigurasi objek. Berikutnya coba kalian perhatikan barisan ini. Ada 6, 10, 14, 18, dan seterusnya. Kemudian barisan ini 18, 15, 12, 9, dan seterusnya. Kemudian barisan ini 6, 10, 18, 30, dan seterusnya. Kita lihat barisan yang pertama. 6 jadi 10 karena ditambah dengan 4. 10 jadi 14 karena ditambah dengan 4. 14 menjadi 18 karena ditambah 4. Kemudian 18 menjadi 15 karena dikurangi 3. Kemudian 15 menjadi 12 karena dikurangi 3. 12 menjadi 9 karena dikurangi 3. Dua barisan ini merupakan barisan aritmatika. Bedakan dengan barisan yang satunya. 6 menjadi 10 karena ditambah 4. 10 menjadi 18 karena ditambah 8. Dan 18 menjadi 30 karena ditambah dengan 12. Kemudian jika dilihat, ini 4, 8, 12 belum sama ya. Maka kita cari berikutnya. 4 menjadi 8 karena ditambah dengan 4. 8 menjadi 12 karena ditambah 4. Nah, ini baru sama. Ini disebut barisan aritmatika tingkat 2. Aritmatika. Sekarang kita bedakan ya. Barisan aritmatika dengan barisan aritmatika tingkat 2. Pada barisan aritmatika, selisihnya sama atau bedanya sama. Ini dan ini. Tetapi barisan aritmatika, bedanya sama ketika mencapai. Tetapi barisan aritmatika tingkat 2, bedanya sama ketika mencapai tingkat kedua. Sehingga dapat didefinisikan barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang selalu sama atau tetap. Sedangkan barisan aritmatika tingkat 2 adalah barisan bilangan yang mempunyai beda atau selisih yang selalu tetap atau sama pada tingkat kedua. Bisa ya membedakan antara aritmatika dan aritmatika tingkat 2. Berikutnya, coba kita cari rumus yang berlaku pada barisan aritmatika. Misalkan ada barisan aritmatika 6, 10, 14, 18. 6 menjadi 10 karena ditambah 4, 10 menjadi 14 karena ditambah 4, 14 menjadi 18 karena ditambah dengan 4. Ini tadi disebut barisan aritmatika dengan beda 4 dan suku pertama adalah 6. Nah, kita lihat ya pada barisan itu, suku pertamanya 6, suku keduanya 10, suku ketiga 14, dan suku keempat 18. Suku pertama adalah 6. 6 itu, nah kita hubungkan dengan 4 ya. 6 itu maka diperoleh dari 4 ditambah dengan 2. Kemudian 10 maka diperoleh dari
4 kali 2 ditambah dengan 2. Suku ketiga 14, maka diperoleh dari 4 kali 3 ditambah 2. Dan suku keempat 18 diperoleh dari 4 kali 4 ditambah 2. Nah, kita lihat ya, di sini ada 1, 2, 3, 4. Angka 4 ini selalu sama terus. 2-nya juga selalu sama. 4 ini selalu sama, kemungkinannya dari sini. Dari selisihnya tadi. Kemudian 2-nya. Nah, sekarang 2-nya kita cari ya, kenapa kok ini 2. Nah, diperoleh kemungkinannya dari 6 dikurangi dengan 4. Atau suku pertama dikurangi dengan bedanya atau selisihnya. Kemudian ini 1, 2, 3, 4 ini sesuai ininya atau sebagai N-nya. Maka bisa dirumuskan UN sama dengan BN ditambah A kurangi B. B tadi beda atau selisihnya. A itu tadi suku pertamanya. Dari rumus ini bisa digunakan untuk menentukan persamaan pada barisan aritmatika. Atau bisa juga kita sederhanakan lagi rumusnya. UN di sini posisinya dibalik ya, BN-nya di belakang kurangi B. Di sini sama-sama mengandung B. Coba B-nya kita keluarkan. Jadi A ditambah B dalam kurung N kurangi 1. Nah, sekarang kita ubah posisinya seperti ini. Ini sama saja. Jadi barisan aritmatika bisa dirumuskan dengan A ditambah N kurangi 1 dikalikan B. Atau boleh juga menggunakan rumus yang atas ini. Dengan A tadi adalah suku pertama atau U1. B adalah beda atau selisihnya. Atau diperoleh dengan cara U2 dikurangi U1. N adalah banyak suku dan UN adalah suku ke N. Begitu ya. Berikutnya menentukan rumus pada barisan aritmatika tingkat 2. Pada barisan aritmatika tingkat 2, tadi misalkan ada barisan, kemudian ini ditambah B1, bedanya masih berbeda ya, ini ditambah B2, ini ditambah dengan B3. Kemudian ini ke sini, misalkan ditambah dengan A1, ini sudah sama. Maka ini barisan aritmatika tingkat 2, karena beda atau selisih yang sama ada di bagian atau di tingkat kedua. Nah, sekarang kita tentukan rumusnya. Rumus umum pada barisan aritmatika adalah UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Kita cari suku pertama. Kalau kita masukkan ke rumus ini, A-nya tetap. N-nya diganti dengan 1 karena ini U1. B-nya juga diganti 1 ditambah dengan C. 1 kuadrat itu 1, maka 1 dikali A tetap A, 1 kali B tetap B ditambah C. Jadi suku pertamanya adalah A tambah B tambah C. Kemudian suku keduanya, maka N-nya itu diganti 2. N di sini diganti 2. 2 kuadrat 4. 4 kali A, 4A. N-nya diganti 2. 2 kali B, 2B. Ditambah dengan C. Kemudian, jika U3, maka diperoleh dengan cara N-nya diganti 3. 3 pangkat 2, 9. 9 kali A, 9A. Kemudian N yang di belakang ini juga diganti 3. 3 kali B, 3B ditambah C. Sehingga suku ketiga itu 9A ditambah 3B ditambah C. Kita cari suku kedua dan suku ketiga.
digunakan untuk mencari B2 supaya kita dapat menentukan rumusnya. Nah, B1 diperoleh dari suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Suku kedua tadi nih, 4A tambah 2B tambah C. Suku pertamanya A tambah B tambah C. Tinggal dikurangkan. 4A dikurangi 1A, jadinya 3A. 2B kurangi B, jadinya plus B. C dikurangi C hasilnya 0. Sehingga B1 dirumuskan dengan 3A ditambah dengan B. Kemudian kita cari B2 supaya kita bisa menentukan nilai dari A1. B2 maka diperoleh dari U3 dikurangi U2. U3-nya itu ini. U2-nya itu ini. Jadi 9A ditambah 3B ditambah C dikurangi dengan 4A ditambah 2B ditambah C. Sekarang kita kurangkan. 9A dikurangi 4A, hasilnya 5A. 3B dikurangi 2B, hasilnya B. C dikurangi C, hasilnya 0. Sehingga B2 itu 5B ditambah. Sehingga B2 adalah 5A ditambah dengan B. Berikutnya A1. A1 itu diperoleh dari B2 dikurangi dengan B1. B2 diganti dengan 5A ditambah B. B1-nya 3A ditambah B. Jadinya 5A tambah B dikurangi dengan 3A tambah B. 5A dikurangi 3A, hasilnya 2A. B kurangi B 0, sehingga A1 adalah 2A. Nah, dari persamaan-persamaan ini sekarang kita simpulkan ya, rumus yang berlaku pada barisan aritmatika tingkat 2. Tadi bentuk umumnya seperti ini. Kemudian jika ada barisan aritmatika tingkat 2 atau seperti ini, A1 tadi sama dengan 2A. B1 tadi 3A ditambah B. Dan U1 tadi diperoleh dengan A tambah B tambah C. Nah, ini rumus yang berlaku pada barisan aritmatika tingkat 2. Agar lebih memahami materi ini, coba perhatikan contoh yang pertama. Diketahui barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah yang A rumus suku ke N, yang B barisan ke-30. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama kita tentukan dulu ini merupakan barisan aritmatika atau barisan aritmatika tingkat 2. Caranya dengan mencari selisihnya, atau 2 menjadi 5 karena ditambah 3, 5 menjadi 8 karena ditambah 3, 8 menjadi 11 karena ditambah 3, dan 11 menjadi 14 karena ditambah 3. Karena selisihnya atau bedanya sama, maka ini termasuk barisan aritmatika. Pada barisan aritmatika, kita tentukan dulu nilai A dan B-nya. A adalah suku pertama. Pada barisan ini, suku pertama atau urutan pertama adalah 2, maka A-nya 2. Kemudian B adalah selisihnya, yaitu 3 tadi, karena ditambah 3 maka selisihnya 3. Atau bisa dicari dengan cara 5 dikurangi 2. Hasilnya adalah 3. Kemudian menentukan rumus suku ke N yang kita pelajari tadi. Ada 2 rumus ya untuk barisan aritmatika. Ada yang menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Ada yang menggunakan rumus UN sama dengan BN ditambah dengan A kurangi B. Kita coba dengan 2 cara itu. Yang A ditanyakan adalah rumus suku ke N. Kita menggunakan cara yang seperti ini dulu ya, rumus ini. A tambah N kurangi 1 kali B. Karena A-nya 2 dan B-nya 3,
maka A kita ganti 2 dan B-nya diganti 3. Jika sudah berbentuk seperti ini, yang harus diselesaikan dulu adalah perkaliannya dengan 3. Jadi N kali 3, 3N, min 1 kali 3, min 3. Sehingga UN sama dengan 2 ditambah 3N kurangi 3. Kemudian tinggal diselesaikan 2 dan 3-nya. Karena ini pengurangan, tinggal dikurangi. Sehingga UN sama dengan 3N dikurangi 1. Maka rumus suku ke N adalah 3N kurangi 1. Kemudian B yang ditanyakan adalah barisan ke-30. Boleh dimasukkan ke rumus awal. Jika soalnya tidak ditanyakan rumus suku ke N, maka dimasukkan ke rumus ini. Tetapi jika ada menentukan rumus suku ke N, maka masuk ke sini. Gitu ya. Atau dua-duanya boleh. Kita menggunakan rumus yang atas ya. UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Karena yang ditanyakan suku ke-30, maka N-nya diganti 30, A-nya diganti 2, dan B-nya diganti 3. Maka suku ke-30 sama dengan 2 ditambah 30 kurangi 1 kali 3. Maka jadinya 2 ditambah 30 kurangi 1, 29 kali 3. Jika ada perkalian dan penjumlahan yang diselesaikan perkalian terlebih dahulu. 29 kali 3 adalah 87. Maka 2 ditambah 87. Hasilnya adalah 89. Atau bisa menggunakan rumus UN sama dengan BN ditambah A kurangi B. Atau 3N ditambah dengan 2 kurangi 3. B-nya di sini 3. Maka UN sama dengan 3N. Ditambah dengan A kurangi B. Atau 2 dikurangi 3. A-nya 2, B-nya 3 ya. Kemudian yang diselesaikan ini dulu. 2 kurangi 3 adalah min 1. Sehingga UN sama dengan 3N kurangi 1. Maka rumusnya 3N kurangi 1. Sama ya hasilnya. Kemudian yang B yang ditanyakan barisan ke-30. Coba kita masukkan ke sini. N-nya diganti dengan 30. Maka U30 sama dengan 3 kali 30 kurangi 1. 3 kali 30, 900. 3 kali 30, 90. Kurangi 1, jadinya adalah 89. Contoh yang kedua, diketahui barisan seperti ini. Kemudian yang ditanyakan yang A rumus suku ke N, yang B banyaknya bilangan pada barisan tersebut. Untuk menyelesaikannya, sama seperti tadi, kita tentukan dulu apakah ini barisan aritmatika atau barisan aritmatika tingkat 2 dengan cara mencari selisihnya. Di sini 17 menjadi 11 karena dikurangi 6. 11 menjadi 5 karena dikurangi 6. 5 menjadi min 1 karena dikurangi 6. Maka dari sini nilai B-nya adalah negatif 6 dan A-nya adalah 17. Maka UN sama dengan, untuk soal ini bebas ya, bisa menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N min 1 kali B, bisa juga menggunakan rumus BN ditambah A kurangi B. Di sini Busias menggunakan rumus UN sama dengan BN ditambah A kurangi B. BN, B-nya adalah negatif 6, maka negatif 6N. Ditambah dengan A kurangi B. A-nya 17 dikurangi negatif 6. Maka ditulisnya seperti ini. Kemudian 17 dikurangi min 6.
kurang ketemu min jadinya ditambah. Sehingga negatif 6N ditambah dengan 23. Jadi rumus suku ke N-nya negatif 6N tambah 23. Kemudian yang B yang ditanyakan banyaknya bilangan pada barisan tersebut. Nah, ini tadi sudah ditentukan rumusnya ya, maka kita masukkan ke rumus ini. Di sini suku terakhir adalah negatif 217. Kemudian kita menggunakan rumus min 6N tambah 23, UN-nya diketahui min 217. Sama dengan negatif 6N tambah 23. Lalu kita pindah ruas. Min 6N-nya supaya jadi positif pindah ke kiri ya. Jadi 6N sama dengan 23, kemudian negatif 217 pindah ke kanan jadinya ditambah 217. Sehingga 6N sama dengan 240. Maka N-nya sama dengan 240 dibagi 6. Hasilnya adalah 40. Sehingga banyaknya bilangan pada barisan tersebut adalah 40 bilangan. Contoh yang ketiga, diketahui barisan seperti ini ya, yang ditanyakan rumus suku ke N dan suku ke 25. Untuk menentukan rumus suku ke N dan suku ke 25, kita tentukan dulu barisannya, apakah ini merupakan barisan aritmatika atau barisan aritmatika tingkat 2, dengan cara mencari selisihnya. 10 menjadi 12 karena ditambah 2. 12 menjadi 16 karena ditambah 4. 16 menjadi 22 karena ditambah 6. Dan 22 menjadi 30 karena ditambah 8. Nah, dari sini selisihnya belum sama. Maka ini pasti barisan aritmatika tingkat 2. Kita cari selisihnya hingga sama. 2 menjadi 4 karena ditambah 2. 4 menjadi 6 karena ditambah 2. Dan 6 menjadi 8 karena ditambah 2. Dari sini masih ingat ya, 2 yang paling bawah ini sama dengan 2A. 2 ini sama dengan 3A tambah B. 10 sama dengan A tambah B tambah C. Nah, kita cari dari bawah terlebih dahulu. Karena ini hanya satu suku. 2A sama dengan 2. Sehingga A sama dengan 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Kemudian, kita cari nilai B-nya. 3A tambah B sama dengan 2, tinggal ditulis. A-nya sudah ketemu 1, maka A-nya diganti 1. Maka 3 kali 1 ditambah B sama dengan 2. 3 kali 1, 3, ditambah B sama dengan 2, sehingga B sama dengan 2, itu penjumlahan dengan 3, pindah ruas menjadi pengurangan 3. Sehingga B-nya hasilnya adalah negatif 1. Setelah ketemu nilai B-nya, sekarang kita cari nilai C-nya. Tadi 10 adalah A tambah B tambah C. A-nya diganti 1. Ditambah B-nya diganti negatif 1. Dan C-nya tetap sama dengan 10. 1 ditambah negatif 1 hasilnya 0. Maka C-nya sama dengan 10. Kemudian kemudian dari sini sudah bisa kita tentukan rumus suku ke N-nya. UN tadi dirumuskan dengan AN kuadrat ditambah BN tambah C. Maka A-nya tinggal diganti 1, B-nya diganti negatif 1, dan C-nya diganti 10. Maka penulisannya seperti ini. A-nya 1, jadinya tinggal N kuadrat. B-nya negatif 1, maka tinggal negatif N, ditambah C-nya 10. Kemudian
Maka dari sini sudah ditemukan ya rumus suku ke N-nya. UN sama dengan N kuadrat kurangi N tambah 10. Kemudian yang B yang ditanyakan adalah suku ke-25 atau mencari U25. Tinggal N-nya diganti dengan 25. Maka suku ke-25 sama dengan 25 kuadrat dikurangi 25 tambah 10. 25 kuadrat 625. Kurangi 25 ditambah 10. 625 kurangi 25 adalah 600. Ditambahkan 10 hasilnya 610. Contoh yang keempat, diketahui gambar berpola atau konfigurasi objek. Yang ditanyakan adalah suku ke N dan suku ke-50 untuk N bilangan bulat positif pada pola tersebut. Langkah pertama, jika ada soal cerita, ubah dulu dalam bentuk barisan. Ya, di sini pada pola pertama ada 1 titik, pola kedua ada 5 titik, pola ketiga ada 9 titik, dan pola keempat ada 13 titik. Kemudian setelah ditentukan barisannya, tentukan dulu jenisnya, apakah barisan aritmatika ataukah barisan aritmatika tingkat 2. 1 menjadi 5 karena ditambah 4. 5 menjadi 9 karena ditambah 4. Dan 9 menjadi 13 adalah karena ditambah 4. Kemudian karena di sini bedanya atau selisihnya sama, maka ini termasuk barisan aritmatika. Penyelesaian barisan aritmatika tadi ada 2 ya. Ada yang menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Ada juga yang menggunakan rumus BN ditambah A kurangi B. Di sini Busias menggunakan rumus UN sama dengan BN ditambah A kurangi B. BN, B-nya 4, maka 4N. Ditambah dengan A kurangi B, berarti 1 kurangi 4. Hasilnya adalah negatif 3. Nah, maka rumus suku ke N-nya 4N kurangi 3. Kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-50. Tinggal N-nya diganti dengan 50. Maka suku ke-50 adalah 4 kali 50 kurangi 3. 4 kali 50 200 dikurangi 3 hasilnya adalah 197. Halo, namaku Kisel. Aku punya hobi menabung. Pada hari pertama, aku menabung 1.500. Hari kedua, 2.000. Hari ketiga, 2.500. Dan hari keempat, 3.000. Pada hari ke-20, berapa ya uang yang aku tabung? Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola bilangan, langkah pertama adalah diubah menjadi barisan bilangan terlebih dahulu. Tadi pertama 1.500, 2.000, 2.500, dan 3.000, dan seterusnya. Kemudian kita tentukan dulu apakah ini barisan aritmatika atau barisan aritmatika tingkat 2. Caranya sama, cari selisihnya. 1.500 menjadi 2.000 karena ditambah 500. 2.000 menjadi 2.500 karena ditambah 500. Dan 2.500 menjadi 3.000 karena ditambah 500. Maka dari sini terlihat karena selisihnya sama, maka ini termasuk barisan aritmatika. Untuk barisan aritmatika, kita cari nilai A dan B-nya terlebih dahulu. Maka 500 itu disebut B dan 1.500 disebut A. Kemudian yang ditanyakan adalah uang yang ditabung pada hari ke-20. Kita cari menggunakan UN. Rumus suku ke N kan ada 2 ya. Yang satu
A tambah N min 1 kali B, yang satu Bn ditambah A kurangi B. Di sini Busias menggunakan rumus yang ini. A tambah N kurangi 1 kali B. Karena yang ditanyakan adalah suku ke-20, maka A-nya diganti 1500, ditambah N-nya juga diganti 20, dikurangi 1, dikali B-nya diganti 500. Maka jadinya 1500 ditambah 20 kurangi 1 hasilnya 19, dikalikan dengan 500. Maka suku ke-20 sama dengan 1500 ditambah 9500. Hasilnya adalah 11.000. Jadi bisa disimpulkan uang yang ditabung Gisel pada hari ke-20 adalah 11.000. Bagaimana setelah melihat video pembelajaran tadi? Jika kalian masih mengalami kesulitan, bisa kalian tanyakan melalui Google Meet pada hari ini. Kemudian pada pertemuan hari ini ada latihan soalnya ya. Bisa dilihat di Google Classroom setelah Google Meet nanti. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya, kalian akan latihan soal bab pertama, yaitu tentang yang pertama dulu belajar mengenai macam-macam pola bilangan, menentukan suku selanjutnya, penerapan pola bilangan, dan persamaan pada pola bilangan. Nah, demikian video pada pembelajaran hari ini. Sampai bertemu dalam Google Meet. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.